Teman-teman, hari ini saya sedang berada di perpustakaan Kabupaten Tangerang. Saya akan menghadiri acara bedah buku Kang Budi. Kang Budi adalah seorang pendongeng di Kabupaten Tangerang yang sudah berkeliling ke seluruh Kabupaten Tangerang, bahkan keluar kota Tangerang. Nah, itu beliau Kang Budinya. Ini demo aja tuh ini. Lagi demo. Iya. Semangat banget jadi kewalahan. Luar biasa semangat. Orang-orang. Iya maaf. Mohon izin, Bapak Komandan. Oh, kok Bapak Komandan? Ya, hari ini kita berada di perpustakaan. Luar biasa dalam acara bedah buku ya, bunda-bunda ya. Ayah bunda, di sini ada ayahnya, ada bundanya. Asik. Sekarang bukan di depan anak-anak lagi deh, tapi aku kangen sama mereka. Aku kan temannya anak-anak se-Indonesia. Oh iya baik. Oke, di sana ada Pak Budi Sabarudin, pendongeng keliling Nusantara. Wah, luar biasa, asik. Akhirnya aku di sini ketemu dengan Suhu. Suhu. Oke, berhubung sudah mau dimulai acaranya, kita selesai dulu, kita istirahat dulu. Baiklah, ayah bunda, mohon izin undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semangat. Semangat. Ya, terima kasih ayah bunda. Di sanalah aku berdiri, di depanmu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Hadi Samasur MM. Yang saya hormati Kang Ecep ya, saya panggilnya Akang aja sebagai pembedah kita hari ini. Dan yang pasti ini pengantin kita yang jauh-jauh datang dari Bandung sama ya Kang Budi. Selamat datang, sehat selalu bersama Teteh ya. Intinya pada hari ini kita mengumpulkan kembali ya teman-teman kita yang udah berserakan kemana-mana Pak. Jadi dan yang hadir juga ini sebagian adalah para penulis Tangerang dan guru-guru. Beliau adalah supporting bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang. Mereka ini tergabung dalam penulis Tangerang ya, Pak Yadi Kusmaya ya. Pak Yadi Kusmaya sebagai ketuanya. Dan ini adalah komunitas-komunitas kita Pak. Alhamdulillah hari ini kita mulai lagi kegiatan tatap muka. Selama 2 tahun berturut-turut kita tidak bisa melaksanakan kegiatan seperti ini karena kondisi pandemi. Kemudian ada hal-hal lain juga. Kemarin kita bisa menyelenggarakan bisa secara daring. Nah, hari ini adalah bedah buku yang berjudul Si Lidah Emas Kirampok Begal. Tujuan kegiatan ini adalah memfasilitasi penulis Tangerang yang khususnya yang sudah menyampaikan kepada kita karya-karyanya sebagai kewajiban ya untuk memenuhi karya cetak karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Itu nanti menjadi bahan bacaan di Tangerang Corner Pak untuk mengisi koleksi-koleksi kita di situ. Kemudian kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depan Haji Samasur, saya jadi deg-degan ini. Saya biasa mendongeng
ratusan, dan bahkan sampai pernah 1.000 orang, tapi tidak pernah bisa dirasakan. Hari ini demikian deg-degannya saya. Mahadisa punten abdi sanes bade ngaguruan kanu tos palalintar itu punten. Bismillahirrahmanirrahim. Alkisah di sebuah negeri, entah di mana negeri itu, negeri yang sangat jauh, jauh sekali. Negeri itu mengalami darurat kejujuran. Tapi ada sebuah kisah yang sangat menarik yang akan saya sampaikan kepada penonton semua. Semoga ini menjadi inspirasi agar kita menjadi orang-orang yang lebih jujur. Tersebutlah seorang raja tua. Raja tua itu akan segera lengser dari kursi kekuasaannya. Tetapi ia sangat bingung sekali karena ia tidak punya keturunan, ia tidak punya anak. Oh, bagaimana mungkin sebuah kerajaan akan diwariskan tanpa ada yang bisa menerima warisannya? Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, akhirnya raja tua itu berjalan dengan kaki yang gontai, pikiran yang bingung, jiwa yang khawatir, masuk ke dalam ruang pertapaan. Di sanalah ia bertapa. Ia meminta dewa-dewa memberikan petunjuk. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Akhirnya ia mendapat solusi, mendapat jawaban. Raja tua itu kemudian meminta pengawalnya untuk memanggil para pemuda ke istana. Dengan langkah terbungkuk-bungkuk, raja tua itu bicara di hadapan pemuda. Wahai para pemuda, sengaja aku kumpulkan kalian. Di antara kalian akan aku pilih menjadi raja. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, para pemuda itu sumringah karena ia yakin akan dipilih menjadi raja. Maka pada saat itu raja membagikan benih-benih pohon kepada para pemuda itu. Raja kemudian bicara, wahai para pemuda, pulanglah sekarang ke rumah kalian masing-masing. Tanamlah benih pohon itu. 1 tahun kemudian aku tunggu di istana ini. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, begitulah perintah raja tua kepada para pemuda. 1 menit, 1 menit, 2 menit, 3 menit, jam berganti, hari berganti. Pemuda itu berbondong-bondong ke kerajaan, membawa tanaman di dalam pohon. Raja tua itu kembali menemui para pemuda. Dia berjalan, ia memeriksa para pemuda yang membawa pohon. Akhirnya raja tua kembali ke depan para
para pemuda itu. Dia berdiri dengan gagahnya, dengan hebatnya dia bicara. Wahai pemuda yang ada di pojok sebelah kiri, majulah kemari, maju. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang saya hormati, pemuda itu merundukkan wajahnya. Wajahnya muncul dari sebuah kesadaran untuk membaca, literasinya tinggi, ya, kemudian juga kemauannya luar biasa. Jadi ya apresiasi saya hari ini Ibu bisa mengumpulkan para orang-orang cerdas, ya, tekun, ya, kemudian juga apa namanya bisa memberikan satu motivasi ya kepada orang lain. Jangan pernah kita merasa terdegradasi ya, terhadap wah penulis ini kurang dihargai. Jangan, bangkit terus ya, karena kita dari sinilah muncul nanti anak-anak yang cerdas ya. Kalau nggak ada model Pak Budi ini pendongeng ya, tadi siapa tuh yang bawa boneka tadi? Nah, ya. Kalau yang suka di TV siapa tuh? Susan. Susan ya, Susan. Oh ini siapa namanya? Poki. Luar biasa ya. Hari ini kita kumpul di sini dalam rangka bedah buku ya. Bedah buku itu kita mereview Pak ya, mengupas karya seseorang, hasil tulisan seseorang, semangat seseorang untuk menulis, mengungkapkan perasaan, mengungkapkan kenyataan, mengungkapkan segala sesuatu yang dilihatnya. Ya, kemudian juga ini sebenarnya kumpul di sini bukan menyeleksi ya, tapi memberikan masukan sebenarnya Pak Zafarudin. Ya, supaya bagaimana kelebihan kekurangan buku itu bisa ditumbuh kembangkan, bisa dijadikan ya minimal mendekati kesempurnaan. Tidak ada yang sempurna Pak dunia ini. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap Bapak semangat dalam kondisi apapun. Saya melihat tadi cerita Bapak tadi luar biasa Pak. Yang saya tangkap tadi kejujuran. Ya, sebuah kejujuran itu ungkapan yang bagi saya itu munculnya dari hati yang paling dalam. Tidak semua orang jujur dengan segala akal sehatnya kadang-kadang digunakan untuk tidak berbuat jujur. Jadi sebuah kejujuran itu bisa memberikan suatu perubahan yang sangat signifikan terhadap karakter seseorang. Nah, raja tadi mencari, dia menguji sebenarnya, ya, dia tidak punya anak, tidak punya mau ke saudara, mungkin dia kurang percaya, mungkin makanya dikumpulkan pemuda-pemuda yang luar biasa. Ternyata dia hanya menguji, memberikan sesuatu yang nggak mungkin lah, ya, karena dalam keadaan rusak tadi, ya, sehingga itu tadi dari sekian banyak anak satu Bang. Yang jujur tuh sedikit, ya, anak juga di rumah sama Pak, ya, karena untuk berkata jujur saat ini jujur tuh salah juga kadang-kadang, ya benar kan? Iya, apalagi nggak jujur. Ya. Saya melihat ini sebuah cerita dongeng Pak ya, sebelum ke buku Pak. Dongeng ini menceritakan sebuah makna yang sangat luar biasa Pak, mendalam sekali. Bagaimana seorang penguasa yang mau mencarikan pengganti dia, tapi bisa memberikan satu kesejahteraan. Karena pemimpin yang jujur biasanya akan memberikan sesuatu yang baik Pak. Tidak akan mencederai hati seseorang. Juga nih judulnya Si Lidah Emas Dirampok Begal nih, Bapak luar biasa nih ngasih judul. Saya jadi pengen baca nih. Siapa emasnya siapa, ya? Yang dibegalnya siapa gitu. Ya. Luar biasa nih Pak. Saya belum baca nih bukunya nih. Tapi saya bisa memaknai bahwa apa yang Bapak sampaikan di ini kalau judulnya itu langsung
to the point, orang males. Tapi kalau judulnya bikin orang penasaran, apalagi kalau cerita aja dibikin penasaran sampai kalau Kopingho ya dulu ya, saya suka Kopingho dulu Pak. Baca Kopingho, ilmu silat itu bisa silat lidah juga tuh. Ada banyak hal lain yang tidak hanya sekedar tulis menulis, tapi juga terkait dengan masalah hati. Nah, seperti apa sih isi buku ini? Bagaimana proses pembuatannya? Lalu kemudian secara eksternal bagaimana kita melihat bukan kekurangan ya, kedinamisan dari buku ini, apa yang kemudian bisa dieksplor dan sebagainya, itulah nanti yang akan dibahas oleh narasumber. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae ya dari narasumber kita. Di depan nih sudah ada, beliau adalah Kang Ecep ya. Oh ini kalau ini CV saya nih, ini kayaknya CV buat ngelamar kerja ini. Ya, jadi saya juga penulis yang belum terkenal sama ya. Saya sesama penulis, cuman kalau saya belum terkenal, kalau narasumber nih sudah terkenal. Nih Kang Ecep lahir di Tasikmalaya, orang Wetan nyanyinya. 12 November 1805. Status sudah menikah, jadi mohon ya ciwi-ciwi yang ini soalnya ada ABG juga nih ya. Ya tapi boleh Kak ya? Apa? Jangan. Oh jangan katanya ya. Nomor teleponnya sudah ada. Pendidikan formalnya bisa kita lihat untuk S1-nya. Beliau jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora di Nusantara. Saya heran jam 12 malam apa beneran. Kamu dilatihan sendiri. Ya mungkin ada pengikutnya juga banyak. Jadi sudah sangat lama. Kadang-kadang Kang Budi itu malam-malam ngirimin, Kang ini puisi saya, coba tolong dicek, dikoreksi gitu. Sering seperti itu. Jadi sudah sangat lama. 2016 lah saya ketemu sama Kang Budi 2016. Terakhir itu di masa pandemik kita menghabiskan sebelum Kang Budi terserang stage kedua ya, itu menghabiskan Idul Fitri berdua di kampus ya Kang Budi ya. Terakhir luar biasa sekali. kita makan ketupat berdua. Setelah itu Kang Budi pamit, saya mau ke Bandung. Nah, gitu. Kalau Bapak Ibu sering membaca ontologi cerpen, kumpulan cerpen, ontologi puisi, kumpulan puisi, Kang Budi memasuki ranah posmo. Di dalam bukunya ada puisi, Cerita rakyat Jawa Timur. ada cerpen, ada drama, skenario, bahkan ada yang bisa dikaji bagi kumpulan tulisan Kang Budi. Ini melampaui modern, udah jadi posmo, tidak lagi keseragaman. Ya. Nah ini yang harus didekatkan kepada siswa-siswa kita biar tidak bosan. Nah ini menariknya. Jadi ini kita akan membedah tulisannya Kang Budi, Si Lidah Emas Dirampok Begal. Bisa dilanjut. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih. Kalau saya sering ditanya, saya sering diskusi karena saya termasuk yang menulis buku moderasi beragama. Saya sering ditanya, Kang, kenapa akhir-akhir ini di Indonesia kok banyak orang-orang cepat emosi, cepat marah, turun ke jalan demo, di medsos caci maki? Saya karya sastra. Saya jawabnya gitu. Oke. Karena mereka sudah tidak mau lagi mengkonsumsi atau membaca karya sastra. Ketika kau jatuh pertama, aku hanya bisa berdoa. Dan saat engkau terkena stroke kedua, aku hanya bisa berdoa. Saat engkau mintaku ke batu, aku hanya bisa bilang, doa berdoa aja ya bang. Hari ini harus kutemui engkau, bukan lagi doa yang kukirim bang. Begitu sangat kejam kita jika tak bertemu Bang Budi di perpus ini, kataku pada Bang Bandi tadi. Harapanku hanya ingin tubuhmu gagah seperti dulu lagi. Saat dulu kita ngoyak-ngoyak banjir Cidurian, antara Patrasana, Pasir Rampok, Oper hingga Jayanti. Senyummu pun kemudian mengalir di Tangerang News. Kemudian jika hari akan malam, aku akan mengemis padamu
agar tulisanku dimuat. Paginya terbitlah di ufuk timur Loper Sentiong tulisanku. Gembiralah hatiku, gembira sekali. Walau tak ada upah atas tulisanku, sebab aku tidak lahir dari rahim tulisan. Jika ragamu rapuh, akan kusuruh doaku menggagahkanmu lagi. Dan jika apatismu lahir, kutugaskan doaku mengoptimiskan ruhmu. Sebab hartaku hanya itu saja, Bang. Perpusda 3 Raksa 18 Juli 2022. Nah, teman-teman, hari ini di perpustakaan dalam acara bedah buku Kang Budi Sabarudin, saya bertemu dengan Poki dan Ibu iya, Kak Irma dan Poki. Hai Poki. Halo, salam kenal. Iya. Poki, mau nanya dong, boleh? Boleh Bunda. Iya, Poki sudah berapa lama menemani Kak Irma mendongeng? Kira-kira berapa lama ya Kak Irma? Berjuang di dunia dongeng dari tahun 2011 Bunda. Wah, lama sekali ya. Poki, senang Poki mendongeng ya? Senang sekali. Iya. Kenal sama teman-teman hebat, bunda-bunda jantan. Kalau saya ciuman sama dia nggak bakalan ada yang gosipin. Iya betul. Aduh, aku sesek Bunda. Poki, Bunda punya anak Bintang. Pasti Bintang suka deh kenalan sama Poki. Poki bilang dong sama Bintang, salam kenal. Halo Bintang, salam kenal. Aku pengen deh ketemu sama Bintang. Iya, Bintang juga suka menulis loh. Wah, luar biasa. Nanti kita ketemu ya. Iya, salam juga Poki. Iya. Dadah Poki. Ya. Sampai jumpa. Dadah. Nah teman-teman, Kak Irma ini adalah seorang pedongeng dengan Poki ya. Poki sebagai teman Kak Irma dalam mendongeng. Nah selama ini Kak Irma telah mendongeng kemana aja nih? Dan di mana aja? Mungkin sudah beberapa daerah. Iya. Lalu tema-tema yang Kak Irma bawakan itu dongengnya? Sesuai tema. Kadang ada tema tentang kesehatan. Iya. Tema tentang keagamaan. Pokoknya sesuai dengan tema yang pengundang acara gitu. Iya. Oh iya. Yang paling sering itu kemana tuh? Ke sekolahan atau? Sekolah, karena itu memang program dari mohon maaf, saya ada sanggar di tempat namanya Sanggar Dongeng. Nah, Sanggar Dongeng itu ada beberapa program. Di antaranya itu program dongeng keliling sekolah. Oh iya. Jadi apabila sekolah mau mendatangkan Kak Irma, kita kemana nih? Siap, bisa kontak langsung ke nomor Kak Irma di 0812 Iya. 2516 6166. Wah, Poki pasti senang ya kalau ada undangan ya. Iya dong, aku kan bisa ketemu dengan teman-teman hebat. Iya, semoga nanti dapat bertemu ya Poki. Iya, terima kasih Bunda. Iya, sama-sama Poki. Baiklah, terima kasih Bunda. Muah, muah, muah. Makasih juga.